PKP kilometer 4. Apa kabar adik-adik? Iya, kabar adik-adik semua pasti sukacita dan hatinya pun bergembira. Iya adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah saja, jangan patah semangat ya adik-adik. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kita. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di mana pagi hari yang indah ini, kami anak-anak Tuhan sebentar lagi akan memulaikan ibadah kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, Abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita di lagu kita. Nomor pertama, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Buat gerakannya adik-adik ya. Jangan lupa senyum ya adik-adik. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Ah, he, oh, oh. Meriah kelukurku adikam cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Ah, he, oh, oh. Iya, kita masih bangkit berdiri adik-adik. Kita masih angkat pujian kita di lagu kita nomor 2, cuy 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 di dam-dam. Buat gerakannya adik-adik ya. Cuy 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 di dam-dam. Cuy 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 di dam-dam. Syalalala. Cuy 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 di dam-dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Kita angkat sekali lagi pujian kita, cuy cuy di dam-dam. Cuy 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 di dam-dam. Syalalala. Cuy 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 di dam-dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Iya adik-adik, semua masih semangat kan? Iya, Bang rasa semua adik-adik di rumah masih semangat.
Ya adik-adik, Abang persilakan untuk duduk kembali. Tetapi kita masih angkat pujian kita di lagu kita nomor ketiga. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semangat ya adik-adik ya. Jangan lupa sambil bertepuk tangan Abang undang adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Siapkan hati kita, ambil posisi yang nyaman dan tempat duduknya yang tenang. Kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kami tadi sudah memuji nama Tuhan. Kini Tuhan, kami akan mau mendengarkan sebagian isi cerita firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa nanti yang disampaikan oleh kakak kami, agar bisa kami mengerti dan kami pakaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, buka semua Alkitabnya dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka
harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kita buka kembali bahan Alkitab kita dari Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Ayub 1 ayat 4 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, apa coba kira-kira temanya? Iya, tema kita hari ini ialah saleh. Nah, siapa di sini yang mau jadi orang saleh? Coba angkat tangannya. Wah, semua anak KM4 mau ya jadi orang saleh. Siapa aja tadi tokoh Alkitab kita hari ini? Coba kakak tanya ya, kakak mau ke kelas anak balita dulu. Siapa di sini anak balita? Kakak tanya sama Edo. Edo, apa tema kita hari ini tadi? Iya, saleh. Dan tokoh Alkitabnya siapa aja? Iya, Daniel dan Ayub. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini ya. Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka, tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi, Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya, Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakeel, orang Bus,
seorang yang lebih muda untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya, Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Nah, tadi video kita tentang siapa? Ya, betul, tentang Ayub. Bagaimana tadi Ayub? Wah, Ayub sangat saleh ya. Dari mana tadi Ayub? Dari tanah? Betul, tepuk tangan semua. Nah, berapa tadi anaknya Ayub? Ada berapa, yuk? Tadi ada di ayat yang kedua itu. Siapa yang tahu? Kakak tanya, coba Eci, berapa tadi anaknya? Berapa? Iya, anaknya 10. 7 laki-laki dan berapa perempuan? 3. Nah, dari video kita tadi, kita dapat saksikan bagaimana Ayub sangat hidup di dalam Tuhan. Dia sangat bagaimana? Saleh. Iya, dia ingin semua anak-anaknya hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi meskipun anak-anaknya berpesta tanpa sepengetahuan anak-anaknya, apa yang diberikan Ayub kepada Tuhan sebagai penebus dosa? Iya, dia memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Nah, selain Ayub tadi, siapa lagi tokoh Alkitab kita hari ini? Siapa? Kakak ke kelas remaja hari ini ya. Siapa sekarang ya? Dita. Siapa tadi tokoh Alkitabnya satu lagi? Daud. Bukan Daud. Daniel. Iya, Daniel. Nah, bagaimana tadi Daniel sikapnya? Iya, dia adalah salah satu pilihan dari raja siapa tadi? Ayo Kak Ilmike. Siapa nama rajanya? Raja Darius. Betul. Nah, Daniel juga selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Siapa di sini bangun pagi langsung ingatnya Tuhan, langsung berdoa sama Tuhan, langsung bukanya Alkitabnya, bacanya saat teduhnya, bersyukur sama Tuhan karena Tuhan udah kasih nafas kehidupan. Ayo siapa? Wah, semua anak keempat ya. Tepuk tangan semua. Wah, bagus ya. Nah, semua anak keempat harus mau hidup saleh sama seperti siapa? Ayub dan Daniel. Meskipun di luar sana banyak teman-teman yang tidak mau hidup saleh di hadapan Tuhan, kita harus mencerminkan siapa? Siapa Tuhan kita? Siapa yang harus kita teladani? Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang yang hidup kudus di hadapan Bapanya yang di surga. Dia penuh kasih, dia taat sama Bapanya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup saleh di hadapan Tuhan itu seperti apa coba? Kakak mau tanya dulu ya. Kak siapa ya? Kak Baby, Dominic, kemana hidup kudus di hadapan Tuhan? Hidup saleh di hadapan Tuhan? Iya, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah,
Mari kita mengangkatkan komitmen kita mau dibentuk bagaikan bejananya Tuhan, agar hidup kita semakin memuliakan Tuhan dan semakin meneladani Tuhan Yesus. Di dalam posisi berdoa kita bernyanyi bagaikan bejana. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat hidup saleh seperti Ayub dan Daniel. Ajar kami Tuhan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mau mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahannya adik-adik. Iya, kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Dengan semangat ya adik-adik, Abang undang adik-adik untuk bertepuk tangan. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan berikut pengharapan. Diriku bersembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik, kita tadi sudah selesai memuji nama Tuhan, mendengarkan isi firman Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Kini kita sudah mau masuk ke ibadah kita terakhir. Lagu komitmen kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Semangat ya adik-adik untuk menutup lagu kebaktian kita, lagu komitmen kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Bapa, kiranya kami bisa menjadi saleh seperti Ayub dan Daniel, dan kami bisa menjadi saksimu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk corona ini, kiranya Bapa lah yang meredamkan virus corona ini Tuhan, agar kami dapat bersekolah, agar kami dapat kembali berkumpul bersama dengan sahabat kami di rumah-Mu yang kudus untuk ibadah minggu kami ya Bapa. Berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya mereka bisa semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga kami anak-anak KKR-Mu ya Tuhan, agar melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Bapa, kiranya berikanlah mereka hikmah dan kebijaksanaan, agar mereka dapat lebih bijaksana dalam menghadapi dampak dari corona ini ya Tuhan. Berkati juga tim medis ya Tuhan, agar mereka dapat lebih lagi semangat dalam menghadapi virus corona ini. Berikan mereka kesehatan juga ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini ya Tuhan. Berikan mereka pengharapan ya Bapa, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Berkati juga guru KKR kami ya Tuhan, agar melalui kehidupan mereka juga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, kiranya mereka menjadi orang yang semakin takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita ucapkan perlahan-lahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga malah tiba. Amin. Bapa, terima kasih.